20 Agustus 1979 di sebuah perkebunan teh yang sepi di daerah Gekbrong, Cianjur, Sersan Mayor Edi Sampak menembak mati 4 rekannya. Mereka adalah Sersan Sutarya, Daeng Rusiana, Jujun, dan Sugandi. Mereka diberondong tanpa ampun di dalam mobil Colt. Edi kemudian menggondol uang sebesar 21 juta, merupakan gaji anggota Kodim Cianjur yang dibawa Sersan Sutarya. Kemudian dia pun buron. Edi melarikan diri ke hutan. Tentara dan polisi langsung melakukan perburuan besar-besaran di setiap sudut kampung dan hutan. Seminggu kemudian dia tertangkap. Dalam pengadilan militer dia divonis mati. Tahun 1984 Edi melarikan diri dari rumah tahanan militer. Dan sejak saat itu dia hilang bak ditelan bumi. 22 tahun kemudian dia baru tertangkap lagi pada 22 Februari 2006. Dia ditangkap di Serang, Banten. Dia ditangkap di usia 67 tahun. Saat ditangkap, dia sudah menyarung menjadi tokoh masyarakat dan bahkan sudah dianggap sebagai ustadz, tokoh agama yang dihormati oleh masyarakat sekitar dengan sebutan Abah Edi. Dia kini mendekam di penjara Nusa Kambangan dalam usia yang sudah renta 84 tahun. Lalu, apa sebenarnya penyebab dan latar belakang Edi Maulana Sampak bin Santika alias Edi Sampak ini membunuh dan merampok rekan sesama tentaranya itu? Dan bagaimana pula ia bisa kabur dari penjara dan menjadi buron selama 22 tahun? Semua bermula dari ambisi Edi untuk menjadi kepala desa di kampungnya, di desa Kebonjeruk, Serang, Banten. Namun usahanya itu gagal karena banyak warga yang tak menyukainya. Usman, saingannya yang terpilih menjadi kepala desa, tiba-tiba seminggu setelah pemilihan itu ditemukan tewas, ditembak. Orang langsung mengaitkan kematian Usman dengan kegagalan Edi menjadi kepala desa. Tapi karena tidak ada bukti dan saksi yang menguatkan dugaan itu, Edi lalu dibebaskan meski sempat ditahan selama 4 bulan. Setelah peristiwa itu nampaknya Edi Sampak sudah sangat terobsesi menjadi kepala desa. Terbukti meski sudah kalah 2 kali di kampung halamannya, dia tetap berupaya menjadi kepala desa. Entah apa yang melatar belakangi obsesi dirinya menjadi kepala desa. Padahal sebagai tentara, prestasi pria kelahiran tahun 1941 ini cukup mentereng. Sejak lulus menjadi tentara di tahun 1957, Edi sudah ikut berbagai operasi militer besar. Ia ikut dalam operasi penumpasan pasukan gerombolan DITII pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Dia juga ikut dalam operasi penumpasan G30S PKI untuk memberantas gerombolan komunis Paraku, pasukan rakyat Kalimantan Utara. Prestasinya itu mendapat penghargaan dan kenaikan pangkat hingga menjadi Sersan Mayor. Tapi tampaknya cita-cita menjadi kepala desa mengalahkan logika dan akal sehatnya. Dia kemudian mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa. Kali ini dia mencalonkan kepala desa di desa Nagrak, Cianjur. Saat itu dia memang tengah berdinas di Koramil, Karangtengah, Cianjur pada tahun 1978. Demi memuluskan cita-citanya, Edi meminjam uang sebanyak 3 juta rupiah kepada teman dan rentenir untuk menyogok orang-orang kampung agar memilih dirinya. Tapi lagi-lagi usahanya kandas. Padahal dia calon tunggal dan hanya melawan kotak kosong. Tapi tetap saja dia kalah. Dari sekitar 786 suara, Edi hanya meraih 200 suara. Warga desa memang tidak suka dengan dirinya yang temperamental. Jadi Edi kecewa berat karena sebelumnya ia amat yakin akan menang dan bahkan sudah membuat seragam kepala desa. Edi curiga ada persekongkolan untuk menghalangi dirinya sebagai kepala desa. Edi semakin murka ketika Komandan Kodim Cianjur Letkol Kahyat menawarkan jabatan kepala desa sementara kepada Serma Sutarya, juru bayar Kodim Cianjur yang juga temannya sendiri. Belum lagi dia dikejar teman dan rentenir yang menagih hutang. Itu membuatnya semakin berang. Dia kemudian bertekad memberi pelajaran kepada 3 orang yang dianggapnya menjadi biang keladi kegagalannya dalam pemilihan desa, yakni Serma Sutaryan dan Dandim
Cianjur Letkol Kahyat serta Bupati Cianjur Ajat Sudrajat. Edi kemudian merencanakan perampokan terhadap Serma Sutariat. Dia mengincar Sutariat yang akan mencairkan cek pembayaran gaji anggota Kodim Cianjur. Edi kemudian menyusun rencana dan berusaha menyogok penjaga gudang senjata agar memberinya 200 butir peluru dan 5 granat pada 6 Agustus 1979. Tapi penjaga itu menolak. Edi pun akhirnya mencuri senjata dan peluru itu pada 20 Agustus 1979. Edi dan Ojeng, seorang penggarap sawah yang diajak Edi untuk merampok, berangkat dari rumahnya berboncengan motor buatan Inggris BSA 250cc bernomor polisi F2933C. Mereka berangkat menuju kantor pemegang kas militer Kodim 0607 Sukabumi pukul 7 pagi. Setiba di sana pukul 11, Serma Sutarian keberatan memberikan uang gaji Edi Sampak. Pasalnya, seluruh uang gaji harus dilaporkan kepada atasan sebelum dibagikan. Gaji bulanan sebesar 21 juta lebih itu rencananya akan diberikan kepada seluruh pegawai melalui Peskamil Kodim Sukabumi. Rombongan Sutariat kembali ke kantor Kodim Sukabumi bersama Serma Jujun, Karsip Daeng Rusmana, dan Koptu Sumpena. Sementara Edi dan Ojeng membututi dari belakang. Tapi sebelumnya Edi mengambil tas yang dititipkannya di sebuah toko di Jalan Raya Ciaul. Tas itu berisi sangkur, golok kecil, sepucuk pistol FN 45 mm, senjata otomatis, Karel Gustav 2 dan 200 butir peluru, serta 2 magazin. Setibanya di Kodim Sukabumi, Edi langsung menemui Serma Sutariat dan memaksa meminta uang gajinya. Karena Edi memaksa, Serma Sutariat akhirnya memberikan uang gaji Edi. Setelah itu, Edi dan Ojeng meninggalkan motor dan ikut bergabung bersama Serma Sutariat dan rekan-rekannya untuk pulang ke Cianjur. Mereka menumpang sebuah mobil minibus Mitsubishi Colt yang disewa dari Iding bin Arsya dan kernetnya bernama Ujang Sugandi serta 2 orang sipil lainnya yang tak diketahui namanya yang menumpang mobil itu. Sesampainya di daerah Gekbrong antara Sukabumi dan Cianjur, Edi tiba-tiba menyuruh sopir keluar dari jalan besar menuju daerah perkebunan teh dan langsung menuju Kecamatan Sugeng. Edi beralasan bahwa dirinya hendak mengambil kambing untuk persiapan lebaran. Namun di tengah jalan tiba-tiba ia meminta sopir untuk melambatkan laju mobil. Sang sopir dan penumpang lainnya menuruti saja. Mereka sama sekali tidak menaruh curiga atas permintaan Edi. Lalu tiba-tiba Edi mengeluarkan senjata api yang sebelumnya ia simpan di ranselnya. Edi langsung menembakkan senjatanya ke arah Karsip dan Jujun yang duduk persis di depannya. Kemudian dia menembak Serma Sutariat dari belakang dan dengan tenang Edi menembaki semua penumpang lainnya selain konconya si Ojeng. Mobil kot yang mereka tumpangi lalu menabrak tumpukan pasir dan mesinnya mati. Sang sopir, Iding bin Arsa, ternyata masih hidup. Dia melompat keluar dari mobil dan berlari ketakutan menyelamatkan diri. Edi memerintahkannya untuk berhenti, tapi Iding terus berlari sampai akhirnya ditembak dari kejauhan. Iding tersungkur dan jatuh ke parit. Lalu mobil Colt itu dibakar oleh Edi untuk menghilangkan jejak. Korban yang selamat adalah Kopral 1 Enung Sumpena yang mengalami luka tembak di bahunya. Dia diselamatkan warga dan langsung melapor ke Kodim Cianjur. Saat itu warga Cianjur dan pihak Kodim pun geger. Tak berapa lama dibentuk tim pemburu gabungan antara tentara dan Polri yang dibantu oleh warga. 4 hari kemudian Ojeng ditangkap aparat keamanan dan pada 24 Agustus 1979 dari tangan Ojeng disita uang sebesar 730.000 dan 1.300.000 yang ditanamnya di dalam sawah. Edi Sampak masih belum tertangkap. Operasi perburuannya terus dilakukan. Edi sempat dikepung di wilayah Pasir Datar Sukabumi. Sempat terjadi kontak tembak yang menewaskan 1 orang warga. Edi pun mengalami luka tembak, tapi dia masih bisa melarikan diri. Tanggal 28 Agustus 1979 akhirnya pelarian Edi terhenti. Dia ditangkap oleh tim pasukan batalion 327 Brawijaya di bawah pimpinan Sersan Mayor Said. Dari tangan Edi, tim ini berhasil menyita uang sebesar 3.750.000. Edi Sampak lalu dibawa ke rumah tahanan militer di Cimahi. Ia lalu diadili melalui sidang konektivitas di Pengadilan Militer 2 Bandung tanggal 14 Mei 1981. Sebulan kemudian, tepatnya 13 Juni 1981, Pengadilan Militer mengganjar Edi hukuman mati. Saat vonis dijatuhkan, Edi tak memperlihatkan raut penyesalan. Hukuman mati Edi dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tapi Edi mengajukan gerasi kepada Presiden Soeharto. Namun gerasi itu ditolak. Setelah ditahan hampir 5 tahun, sambil menunggu eksekusi matinya,
Ternyata Edi memikirkan bagaimana cara kabur dari tahanan, dan akhirnya dia berhasil melarikan diri dari rumah tahanan militer Cimahi pada 24 Desember 1984 dan kemudian baru tertangkap kembali 22 tahun kemudian. Pertanyaannya, kemana saja Edi selama 22 tahun itu? Penuturan Edi kepada petugas, dari Cimahi ia langsung ke Serang, Banten. Dia membuat KTP palsu dengan nama Sidik. Ia kemudian juga berkeliling ke sejumlah kota seperti Palembang, Lampung, Jambi, dan Bengkulu, menggeluti banyak profesi saat pelariannya itu, dari pedagang hingga menjadi ustadz. Lelaki asal Banten ini juga rajin mengirimkan wesel pos kepada istri ketiganya, Saeti, yang tinggal di rumah sederhana di Jayanti, Tangerang. Saeti adalah janda tidak beranak, asli Tangerang yang dikawinnya sebelum pembantaian itu terjadi. Setelah merasa aman, Edi pun kemudian menetap di Tangerang. Tak jelas sejak kapan. Menurut tetangganya, sebenarnya sebagian warga tahu siapa sebenarnya suami dari Saeti ini. Tapi kepada warga yang bertanya, dia bilang kasusnya sudah selesai. Warga pun percaya. 22 Februari 2006, Edi Sampak apes. Polisi militer berpakaian preman datang berlagak sebagai tamu. Saat penangkapan, petugas itu menyapa dengan ramah. "Saya dari Garut," ucapnya, sembari menyalami tuan rumah, si Edi Sampak, yang saat itu berusia 67 tahun. Sesaat Edi keheranan, tapi tiba-tiba si tamu memborgol dengan cekatan. "Bapak ikut kami," katanya. Mulanya Edi mengira dia diculik dan akan dibunuh. Tapi setibanya di lembaga pemasyarakatan militer Cimahi, Jawa Barat, barulah ia sadar bahwa dia telah ditangkap polisi militer. Berakhir sudah pelariannya selama 22 tahun. Lucunya, penangkapan ini sendiri disebabkan oleh kecerobohan dan kebodohan Edi Sampak sendiri. Namanya tercantum dalam kolom redaksi tabloid alternatif dan koran Surya Pos Banten, media lokal yang didirikannya bersama beberapa koleganya. Ia tertulis sebagai penasehat dan pembina di kedua media lokal itu. Mungkin karena terlalu percaya diri, dia menulis nama aslinya, Maulana Edi Sampak. Meski susunan namanya terbalik, aparat tetap curiga bahwa itu adalah Edi Maulana Sampak, sang buronan legendaris itu kini mendekam di penjara Nusa Kambangan. Meski usianya sudah renta sekitar 84 tahun, tapi sepertinya eksekusi matinya akan tetap dilaksanakan. Pasalnya Edi Sampak pernah mengajukan kembali permohonan gerasi kepada Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 lalu. Tapi Presiden kembali menolak gerasi Edi Sampak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.